Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara jemaah kaum muslimin sidang salat maghrib yang dimuliakan dan dicinta Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tentunya kita mengembalikan segenap rasa puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat itu kita senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, amal soleh kita, dan kehidupan kita. Semoga kita semuanya diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah insyaallah. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini takbir memberikan materi bahasan buat kita bersama, amalan terkabulnya semua doa. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang dimaksud adalah adab dalam berdoa atau kiat-kiat agar supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang doa, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa doa itu adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat mulia, memiliki kedudukan yang agung di dalam syariat ini. Karena dalam doa itu tersimpan atau tersirat sesuatu yang berkaitan tentang kelemahan dan kebutuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau amr itu perintah dari Allah kepada hambanya dari atas ke bawah, kalau doa itu dari bawah ke atas, dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa doa itu sangat mulia, sangat penting? Bahkan kemudian doa itu adalah bagian dari ibadah yang agung. Karena jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita ini terlalu banyak problem-problem yang kita hadapi, keinginan-keinginan yang harus kita capai, atau harapan-harapan agar supaya kemudian kita tidak terjerumus kepada kemaksiatan, dosa, pelanggaran, kesyirikan, kenifakan, kekafiran. Maka kemudian seseorang itu penting bersandar pada doa yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika di dalam kita melaksanakan salat, saat kita membaca suratul Fatihah, di situ ada penegasan yang disampaikan Allah kepada kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah
dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon, meminta pertolongan. Ketika Allah menegaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa hari ini, kedepannya, dan sampai mata kita menutup meninggalkan dunia yang kita cintai ini, hanya satu-satunya Allah zat yang kita sembah secara hak, secara benar, dan tidak ada sekutu di dalamnya. Dan hanya kepada Allah dari sekarang sampai akan datang, sampai kita menutup mata meninggalkan dunia kita cinta ini, satu-satunya Allah tempat kita bergantung, tempat kita memohon, tempat kita meminta perlindungan di dalam kehidupan ini. Sehingga kemudian ihdinas siratal mustaqim, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam perjalanan kehidupan kita ini diberikan jalan yang lurus, jalan yang menghubungkan kita dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jalan ini yang dilalui oleh para nabi dan rasul, jalan ini yang dilalui oleh para sahabat, para tabi'in, salafus salih, salaful ummah, yang kemudian kita mutaakhirin, orang-orang yang belakangan ini diminta untuk mengikuti jalan mereka, jalan ad-dinul Islam, Al-Quran wa sunnah sahih. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memutar memori kita ini kepada suatu peristiwa yang sangat maha dahsyat, peperangan yang pertama kali terjadi dalam sejarah, di mana suatu kekuatan yang tidak seimbang antara kaum muslimin 300 lebih berhadapan dengan kaum musyrikin yang jumlahnya 1000. Peralatan yang tidak seimbang, kekuatan tidak seimbang, semuanya tidak seimbang. Rasulullah Muhammad SAW tahu secara hak, karena dia adalah Nabi dan Rasul utusan Allah, kekasih kecintaan Allah, dan Rasulullah sangat yakin Allah tidak pernah meninggalkannya, bahwa pasti Allah bantu, pasti Allah bantu. Tetapi secara hukum sunnatul alam, Rasulullah kemudian menunjukkan satu kelemahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada zat yang maha mulia, maha kuat, maha perkasa, dengan keadaan kaum muslimin yang sedikit itu, agar supaya kemudian Allah turunkan bala bantuan dari langit. Maka Rasulullah berdoa, mengangkat tangan dengan doa yang sangat panjang, sampai sorban Rasulullah tertiup angin jatuh, diangkat, diambil oleh mertuanya Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, doanya panjenengan sudah dijabahi oleh Allah, sudah menggetarkan afnya Allah. Inti dari penutup doa Nabi itu adalah, ya Allah, hari ini dengan personil umat Islam yang sedikit menghadapi kaum musyrikin 1000 orang, kalau engkau berikan kemenangan kepada musuhmu dan kami mengalami kekalahan, maka tidak ada satupun manusia yang menyembahmu di muka bumi ini. Jadi Nabi tahu bahwa Allah tidak pernah diam dan tidak pernah meninggalkannya. Tetapi secara hukum sunnatullah alam, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu bentuk pengajaran Nabi kepada kita. Kalau seorang Nabi saja berdoa kepada Allah, maka bagaimana mungkin kita umatnya ini meninggalkan doa? Ada orang saking masuk terlalu dalam dengan sebuah keyakinan yang batil, bahwa
rasanya tidak pantas kita memohon mengemis kepada Allah karena kita ini terlalu banyak dosa, terlalu banyak salah, najis kita ini. Rasanya tidak elok kalau kita meminta, memohon, berdoa kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surga. Tapi rasa-rasanya juga kita tidak sanggup ya dimasukkan ke dalam neraka. Ya, kata mereka. Ini orang-orang ahli sufisme biasanya begitu. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita berdoa. Kalau berdoa jangan nanggung-nanggung, kata Nabi. Minta jannatul firdaus. Kalau berdoa jangan nanggung. Karena kalau apes-apesnya ya masuk di surga, di emperan surga saja, Masya Allah sudah. Berada di tenda-tenda surga saja, Masya Allah sudah. Nikmatnya luar biasa. Tendanya terbuat dari emas, terbuat dari permata, terbuat dari perak, terbuat dari yakut, terbuat dari lu'lu' marjan, zabarka dan semuanya. Dengan kualitas yang berbeda-beda tentunya sesuai dengan amal-amal yang dilakukan oleh kita. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kemudian kita harus memperbanyak doa di dalam kehidupan ini. Pada apa-apa yang ingin kita capai, ingin kita wujudkan, atau pada apa-apa yang kita harapkan agar Allah hindarkan kita dari bencana, petaka, atau mafsadat-mafsadat, kerusakan-kerusakan, kejahatan-kejahatan yang menimpa pada agama kita, yang menimpa pada ibadah kita, yang menimpa pada akhlak kita, menimpa pada amal-amal yang kita lakukan. Selalu berdoa. Karena itulah kemudian Rasulullah menjelaskan ad-du'a huwal ibadah. Di hadis sahih Nabi menjelaskan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah bagian dari ibadah. Kalau hadis yang dhaif yang seringkali kita dengar, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya, otaknya ibadah. Atau intisari dalam ibadah. Itu hadisnya lemah menurut pernyataan para ulama. Hadis yang sahih adalah ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah bagian dari ibadah. Sebagaimana hadis yang disebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dalam rajat hadis yang sahih. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan memperkenankan doamu. Aku akan menerima, mengijabahi doa-doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan yang hina. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian, mintalah kepada aku tentang seluruh apa yang kalian butuhkan, kalian inginkan dalam kehidupan ini. Ya. Astajib lakum, pasti aku akan kabulkan doa kalian. Banyak orang yang bertanya, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sudah gak kurang-kurang berdoa ya, Ustaz. Tapi sampai sekarang kenapa doa saya tidak dijabahi? Kenapa doa saya tidak dikabulkan? Kenapa saya belum merasakan hasil dari doa saya selama ini? Saya minta jodoh, jodohnya nggak datang-datang. Saya minta jadi orang kaya, tetap aja miskin. Saya minta begini begitu, tetap aja belum terjadi. Ya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis qudsi Rasulullah menjelaskan, Allah berfirman, aku bersama sangkan hambaku.
Kalau hambaku bersangka baik, positif, maka aku akan husnudzon kepadanya. Tapi hambaku kalau su'dzon kepadaku, negatif thinking terhadapku, maka aku juga melakukan hal yang sama, negatif thinking terhadapnya. Seluruh doa-doa kalau sesuai dengan alurnya, sesuai dengan adabnya, sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, pasti diterima. Ada doa yang memang diterima di dunia dalam kehidupan kita ini dalam waktu yang singkat, tidak terlalu lama. Begitu ada orang berkata, saya selama ini Ustaz, setelah saya melakukan pertobatan nasuha, saya sangat menyesal dosa-dosa yang sudah saya lakukan di masa lalu. Rasa-rasanya semua saya doa, apa saja saya minta, sudah Allah kabulkan. Ya. Satu waktu di saat dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bilang gini kepada saya, kenapa Ustadz ya, dari dulu doa saya rasanya selalu didengar sama Allah, saya minta ini, saya minta itu, selalu ya, saya dapatkan. Tapi sekarang ini rasanya susah gitu, saya minta seperti gini, saya nggak nemu, saya nggak dapatkan, dan seterusnya. Ada apa? Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, di dalam kehidupan kita. Ini ada yang sifatnya langsung, ada yang sifatnya bertahap, beberapa waktu yang akan datang. Ada yang harus melalui orang lain dan seterusnya. Ada yang kemudian dipending dengan waktu yang cukup lama. Ada yang kemudian dipending di dunia ini, ditahan, tidak diberikan di dunia ini, tapi diberikan di akhirat nanti dengan pahala yang sangat nikmat, sangat menyenangkan, membahagiakan dirinya. Kenapa demikian? Kalau Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Bisa jadi ketika doa yang kita minta itu, kalau diberikan Allah saat ini, kita bisa kemudian menjadi orang yang kufur nikmat. Bisa jadi yang tadinya sholatnya 5 waktunya rutin istiqomah, tiba-tiba kemudian karena bergelimangan harta, bisnisnya mulai merambah kemana-mana sampai ke Eropa, sedikit-sedikit urusan bisnis, akhirnya kadang-kadang adzan dikumandangkan tak ngeding gorengan, setel kopokon. Wah, dulu semangat sekali, begitu adzan santapon mangkat. Karena kemudian minta kekayaan, diberi kekayaan sama Allah, akhirnya kemudian kelopai ke pangeran. Ya, jadi banyak juga hal-hal yang menyebabkan kenapa Allah menahan doa kita tidak diberikan dijabai, karena bisa jadi itu akan mendatangkan mafsadat, bisa jadi mendatangkan kerusakan pada agama, pada ibadah, pada akhlak kita, sehingga kemudian ditahan di pangeran. Tapi nanti kemudian Allah akan memberikannya di akhirat nanti. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjelaskan kepada kita, ad-du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzilu. Fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Doa itu bermanfaat bagi apa-apa yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Hendaklah kalian memperbanyak berdoa, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Al-Hakim dari Ibnu Umar dalam Shahihul Jami. Jadi Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa doa itu sangat bermanfaat sekali. Bermanfaat pada apa-apa yang telah terjadi dan bermanfaat pada apa-apa yang belum terjadi. Ya. Karena masalahnya kita nggak tahu. Makanya dalam Islam itu seluruh aktivitas orang itu mengandung doa. Ya, makan berdoa, selesai makan berdoa, masuk kamar mandi berdoa, keluar kamar mandi berdoa, tidur dengan istri berdoa, pakai pakaian berdoa, lepas pakaian berdoa, keluar rumah berdoa, kaki kanan yang diajarkan, naik kendaraan berdoa. Apa saja dalam kehidupan kita ini nggak lepas dari doa. Nggak lepas dari doa.
Maka bagi orang-orang yang tidak bisa menghafal seluruh doa, maka kemudian cukup basmalah. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Secara keumuman hadis Nabi mengatakan, sera-sera orang menyebut Allah Subhanahu wa taala bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, maka dia mendapatkan penjagaan secara gaib dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia mendapatkan keberkahan dari apa yang dilakukan. Ya, akora bismillah, asasa bismillah, setrika mulai bismillah, nyapu bismillah. Segala sesuatu dimulai dengan sebutan nama Allah, maka ada keberkahan di dalamnya dan kita mendapatkan perlindungan secara gaib. Nyiram air panas bismillah. Kenapa bismillah? Masalah sampean dan saya semua ini tidak bisa melihat makhluk 4 dimensi alias makhluk gaib. Benar ini kah setan jin ini kah berkeliaran pada manungso. Manusia saja kalau disiram air panas ya terkelupas kulitnya bisa mati. Pada dunia jin. Begitu bismillah, aman kita secara gaib. Allah yang menjaga melindungi kita. Nggak berani mereka. Tapi kalau kita nggak menyebut bismillah, kena mereka. Ada hajar. Ya, jelas kita diserang. Kenapa? Karena kita telah mendolimi, menyakiti mereka. Buka di surat Al-A'raf ayat 7, innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawna. Sesungguhnya iblis dan pasukan setan jin melihat kalian manusia dari satu tempat dan kalian manusia tidak bisa melihat mereka. Karena kita nggak bisa melihat mereka, ini yang berbahaya. Apa saja peluang sekecil apapun mereka masuk dan menjadi sebuah alasan, menjadi sebuah alibi, mereka akan menyerang kita. Masuk kamar mandi kaki kiri, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan namamu ya Allah, Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika, aku memohon perlindungan, pertolongan, penjagaan kepada Engkau ya Allah yang maha segala-galanya, minal khubuthi wal khaba'ith, dari kejahatan yang ditimpakan, yang dilakukan oleh jin laki-laki dan jin wanita. Posa nang kamar mandi wes ini ke posa. Masalahnya kita nggak bisa melihat. Makanya banyak orang melakukan mengalami tindakan kejahatan, bahkan mengalami masalah-masalah yang fatal, bahkan berakhir pada kematian. Banyak terjadi di kamar mandi. Entah patah, entah kemudian jatuh, kena otak besarnya, ngorok-ngorok, bawa ke rumah sakit, hitungan pekan, bulan, wassalam, mati pun. Bada orang keluar dari kamar mandi, sakit-sakit, berkepanjangan, sampai tubuhnya kurus kering, kerontang. Gak sembuh-sembuh. Bawa ke dokter, sobong penyakit dan dokter. Kiba ke orang pinter. Ya, pancen orang goblok, datang ke orang pintar. Datang ke paranormal, pancen orang abnormal. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dihasankan oleh Al-Hakim. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doa itu adalah bagian dari keuntungan yang kita dapatkan. Dan tidak ada sama sekali kita mendapatkan kerugian. Justru orang yang tidak berdoa itu adalah orang sombong. Karena dia merasa tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kehidupan ini, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb. Dia yang kemudian menciptakan, menghidupkan, mematikan dan seterusnya. Alamin. Dia yang memiliki alam semesta ini. Segala sesuatu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala.
baik ataupun buruk sesuai dengan qada dan qadar takdir yang kita imani. Maka kemudian sudah menjadi kewajiban bagi kita seorang hamba senantiasa mendawamkan, merutinkan untuk berdoa kepada Allah dalam segala hal. Karena itulah kemudian Rasulullah menjelaskan kepada kita, ma min ahadin yad'u bidu'ai illa atahu Allahu ma sala'u kafa anhu min as-su'i mithlahu ma lam yad'u bi ithmi aw qati'ati rahim. Tidak ada seseorang yang berdoa dengan satu doa kecuali Allah akan mengabulkan yang ia minta, dan Allah menahan keburukan dari dirinya yang semisal dengan yang ia minta, selama ia tidak berdoa untuk perbuatan dosa atau memutuskan silaturahim. Ya. Jadi kata Nabi, tidak ada seseorang yang berdoa kepada Allah dengan sesuatu, keperluannya apa, maka kemudian Allah senantiasa mengabulkan apa yang dia minta, atau Allah menahan keburukan darinya, ya, dengan hal yang semisal yang dia minta, kecuali selama dia tidak berdoa, dia tidak meminta kepada sesuatu yang mengandung dosa dan maksiat, atau dia meminta kepada Allah agar kemudian dia memutuskan hubungan silaturahim. Ya, ya Allah, izinkan saya berzina ya Allah, karena sesungguhnya ya, libido seks saya sangat tinggi ya Allah. Ya, taule. Ya, ya bi ini pampa mun setong ke orang. Ya, doa dalam untuk suatu kemaksiatan. Ya Allah, izinkan saya korupsi ya Allah. Ya, karena utang saya menumpuk. Taule. Ya. Atau berdoa kemudian, ya Allah, ini saudara saya betul-betul kurang ajar ya Allah. Sudah saya bantu, sudah saya maaf, sudah saya baikin semuanya, tapi tetap kurang ajar. Wallahi, ya, mulai hari ini dia bukan saudara saya. Sampai 7 turunan tidak akan saya tegur, tidak akan saya sapa. Dia bukan keluarga saya. Tak boleh. Ya, berdoa dengan satu yang maksiat atau minta pemutusan hubungan silaturahim. Karena itu di hadis lain Nabi mengatakan, la yadkhul jannata qattat. Ya. La yadkhul jannata qati. Wa qala Sufyan fi riwayat qati rahim. Tidak akan masuk surga para pemutus. Berkata Sufyan di dalam salah satu riwayatnya, yang dimaksud dengan pemutus adalah orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Ya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hadis lain Nabi mengatakan, di hadis Sahih Bukhari, la tabaghadu wa la tadabaru wa la tahasadu wa la taqatu wa kunu ibadallahi ikhwana. La yahillu li muslimin ay yahjura fawqa talata yali yaltaqiyan fa shuddu hada wa shuddu hada wa khairuhuma alladhi yabadu bisalam. Kata Nabi, la tabaghadu, dalam odi sesingkat nikah taole belisin mololo, ngamuan mololo, sokone ngamuk taole. Isbir, kata Nabi, banyak bersabar. Ya, la tabaghadu, jangan suka marah biar jantungnya nggak rusak. Karena orang lagi marah itu jantungnya berdegup lebih cepat. Coba takut sudah. Lihat di sini sudah sarafnya keluar semua. Itu kalau putus, pecah pembuluh darahnya, mati itu. Makanya Nabi suruh kita banyak senyum. Tabassamu fi wajhi akhika laka shadaqatun. Senyum yang kau berikan kepada saudaramu itu sedekah. La takiranna minal ma'rufi syai' walau akhaka biwajhin talqin. Jangan pernah meremehkan satu bentuk kebaikan, kata Nabi, walau hanya dengan menyungging senyum. Ternyata senyum itu dipelajari, punya makna yang luar biasa, berkaitan dengan sistem metabolisme tubuh, sistem saraf, dan sistem-sistem yang sangat vital di dalam tubuh kita, hanya dengan senyum. Ya, coba ngamuan terus sudah, percaya sudah. Ya, mau obat apa saja, tensinya naik terus, kasih gini, tambah naik, tambah naik. Ya. Ada dokter sampai bingung, ngobati
kebetulan tentara, ya pangkatnya tinggi lah begitu, tensinya sangat tinggi, dikasih obat tambah tinggi, dikasih gini tambah tinggi, semua sudah dilakoni. Dia bilang, Bapak, tinggal satu-satunya obat yang harus dan belum pernah saya berikan kepada siapapun kecuali panjenengan. Kalau jenengan mau. Oh iya harus Pak Dokter. Ya, Bapak Islam kan? Iya. Satu-satunya kata Nabi, ya, hal yang menjadi obat yang sangat mujarab adalah senyum. Mulai sekarang Bapak dalam hidup ini, ya, harus senyum minimal sekian kali. Ya, subhanallah, terjadi perubahan yang luar biasa. Ketemu anak buahnya senyum. Biasanya ngomong, what, pusat, what, biasanya gitu. Sekarang senyum. Ketemu istri senyum, ketemu senyum. Akhir orang beres, tak sakit pun. Kata Nabi, la tabaghadu wala tahasadu, jangan suka hasad iri dengki, wala tadabaru, jangan suka memalingkan muka, membeda-bedakan manusia, kasta, golongan, ya, nasab, taule, wala taqatu, jangan memutuskan hubungan silaturahim, wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. La yahillu lil muslimin ayyajura fawqa thalath layalin, tidak dihalalkan, tidak dibenarkan seseorang mendiami saudaranya lebih dari 3 hari 3 malam. Toleh. Batas orang tidak bertegur sapa, suami istri tidak bertegur sapa, tretan pada tretan tak bertegur sapa, tetangga pada tetangga tak tegur sapa, batasnya beton cukup 3 hari 3 malam. Lebih dari itu haram, berada dalam laknat Allah. Ya, ngading Pak, badan jo orang ini kan, ngading Bu, ngading, montokal belakin, kalau are batasnya. Ya. La yahillu lil muslimin, kata Nabi, ayyajurahu fawqa thalath layali, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari 3 malam. Yaltaqiyani, dua-duanya bertemu di masjid, ya, fasuddu hada wasuddu hada. Orang kalau gak tegur sahabat begitu, mau solo datang, ketemu di jalan, ya, ketemu di pasar, begitu kalau orang gak tegur sahabat. Wa khairuhuma, kata Nabi, orang yang terbaik dari keduanya tadi itu saling memalingkan muka, ya, alladzi yabda'u bisalam, yaitu dia yang memulai mengucapkan salam kepada saudaranya. Jadi kalau suami istri nggak tegur sapa, salah satu yang cepat, assalamualaikum, peluk dia, kecup keningnya, tarik ke kamar sudah. Rugi Pak, nggak tegur sapa dengan suami istri, rugi. Ya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian Rasulullah menjelaskan kepada kita, innahu man lam yas'alhu yaghdabu alaihi, sesungguhnya barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Ya, Allah akan marah kepadanya. Hadis At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kenapa Allah marah? Karena hamba ini merasa nggak butuh sama Allah, padahal kita ini sangat butuh pada Allah dengan doa-doa itu. Karena kita akan minta agar kita diampuni oleh Allah, kita minta agar kesalahan-kesalahan kita dimaafkan sama Allah, kita minta keluasan rezeki, kita minta keberkahan hidup, minta anak yang soleh dan soleha, minta istri yang soleha, minta suami yang soleh, minta tetangga yang soleh, minta kan banyak yang kita minta. Jadi kalau orang nggak berdoa, Allah marah. Karena hamba itu merasa sombong, tidak butuh terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa adab yang perlu diperhatikan di dalam berdoa. Pertama, memasang niat yang benar. Ya, tajdidul niat, memasang niat yang benar, memperbarui niat. Sesuatu doa-doa yang kita niatkan yang tidak baik cepat dirubah. Luruskan niat kita, yang kita doa, yang kita minta adalah sesuatu yang baik.
Yang kedua, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan dalam berdoa kondisi suci, dianjurkan, ya. Kalaupun dalam kondisi tidak suci tidak masalah. Akan lebih afdol kalau kita dalam kondisi berwudu, ya. Yang ketiga, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menengadahkan telapak tangan. Ya, menengadahkan telapak tangan. Banyak hadis-hadis yang berbicara tentang persoalan itu. Seperti yang disampaikan oleh Nabi, "Idza sa'altumullahu fas'aluhu bibutuni aqufakum wa la tas'aluhu biduhuriha." Jika engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah dengan menengadahkan telapak tangan, dan jangan engkau meminta dengan menengadahkan punggung telapak tangan. Kalau doa dengan punggung telapak tangan begini, itu doa salat istisqa. Ya. Doa adalah salat istisqa, ya. Berdoa dengan punggung telapak tangan. Tapi kalau doa pada umumnya itu adalah menengadahkan telapak tangan. Dalam banyak hadis sahih Nabi menjelaskan, Allah malu ketika seorang hamba menengadahkan telapak tangannya kepadanya, meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah tidak kabulkan, Allah malu. Ya. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalan tentang mengangkat tangan ini memang dalam hal-hal tertentu menjadi khilafiyah di kalangan para ulama. Contoh, setelah sholat fardu, tidak ada satupun hadis yang menjelaskan Nabi setelah sholat fardu Nabi berdoa dan mengangkat tangan. Tidak ada. Yang ada itu adalah doa dalam bentuk umum. Dalam banyak momentum Nabi berdoa, Nabi mengangkat tangan. Nabi menyuruh kita mengangkat tangan. Dalam khutbah Jumat Nabi menunjuk dengan telunjuk. Tidak begini berdoanya. Nabi mengangkat satu telunjuk lalu Nabi berdoa di khutbah Jumat. Di salat istiqlal Nabi berdoa dengan punggung. Tapi doa secara umum apa saja itu selalu menengadahkan telapak tangan. Dan ulama menjelaskan Nabi biasa melakukan sejajar dengan dada atau depan muka atau lebih tinggi lagi. Sampai dalam riwayat yang lain bahwa Nabi pernah berdoa dengan mengangkat tangan sampai kelihatan putih ketiak Nabi. Ya. Sampai putih ketiak Nabi. Berarti Nabi tidak selalunya memakai gamis atau jubah lengan panjang. Ya juga pakai gini, mungkin lebih pendek lagi dari sini, sehingga kelihatan putih ketiaknya. Kalau Nabi memakai lengan panjang, mana bisa orang sahabat menjelaskan kelihatan putih ketiaknya. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian ada yang habis sholat fardu itu berdoa tapi tidak mengangkat tangan karena memang nggak ada dalilnya. Ada yang kemudian membawa lafaz umum karena tidak ada lafaz khusus menjelaskan persoalan itu, maka dibawalah lafaz umum kepada semua bentuk doa. Jadi doa habis sholat wajib berdoa angkat tangan, habis sholat sunnah berdoa angkat tangan, habis adzan berdoa angkat tangan, apa saja selalu berdoa angkat tangan. Ulama khilaf dalam beberapa hal. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu keempat, saat berdoa itu kita mengawali dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita mau mengemis kepada Allah, ya, meminta kepada Allah, maka Allah harus dipuji dulu. Allah dipuji dulu dengan segala kemuliaannya. Makanya ayatnya banyak yang berbicara tentang alhamdulillahirabbil alamin, atau menyebut pada ayat-ayat yang lain berbicara tentang hamdalah.
pujian-pujian. Pujian yang dilakukan oleh malaikat pada Allah, pujian dilakukan oleh para nabi dan rasul pada Allah, pujian dilakukan oleh seluruh makhluk ciptaan Allah pada Allah dalam tasbihnya dan yang lainnya. Pujian yang dilakukan kepada dari seluruh manusia jin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti malaikat ketika malaikat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah kumpulkan malaikat, wahai malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang manusia khalifah di muka bumi ini. Apa jawab malaikat? Qalu, seluruh malaikat komentar, ya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha, akankah engkau menjadikan seorang manusia khalifah di muka bumi, kerjanya suka melakukan kerusakan di muka bumi, ya Allah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika, apa tidak cukup kan malaikat mensucikan dan memujimu setiap waktu? Ya. Apa kata Allah? Qala, Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamu, sesungguhnya aku lebih ngerti, lebih paham daripada kalian. Tak panggil kalian ke sini, saya nggak minta sumbangan pemikiran, enggak. Saya umumkan, meneng wes, ngeding. Ya, kata Allah, saya ciptakan, saya jadikan seorang manusia jadi khalifah. Jadi malaikat bertasbih memuji Allah tiap waktu. La yasuna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yum. Malaikat itu selalu tunduk patuh taat pada Allah dan tidak pernah sedikit pun bermaksiat pada Allah. Beda dengan jin dan manusia. Maka ketika kita berdoa, awali dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah dengan hamdalah, iringi dengan salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Mau baca panjang terserah, ya. Muji Allah dulu, lalu kemudian bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah menjelaskan kepada kita, jika salah seorang dari kalian salat, saya persingkat, hendaklah ia memulainya dengan mengucapkan hamdalah serta pujian dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu ia berdoa dengan apa yang dia inginkan. Ya, awali dengan hamdalah muji Allah, lalu kemudian iringi dengan selawat, lalu kemudian berdoa kepada Allah sesuai apa yang kita inginkan. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memulailah berdoa setelah hamdalah, selawat, lalu kemudian etikanya, adabnya adalah berdoa, ya, mendahulukan diri kita, baru orang tua kita dan orang lain. Ya, jangan mendoakan orang lain tapi dirinya nggak didoain. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Rabbi firli wali walidayya. Ya Allah, tolong ampuni saya dan tolong ampuni kedua orang tua saya. Ya. Jadi setiap berdoa, awali dengan doa diri kita, lalu kemudian doa orang tua kita, doa mertua kita bagi sudah menikah, doakan kepada guru-guru kita, ulama-ulama, kiai-kiai, habaib, orang-orang yang telah banyak memberikan kontribusi tentang Islam kepada kita. Ya, doakan orang-orang yang soleh, saudara, sahabat, semua orang didoakan. Ya. Apa kata Nabi? Allah merahmati, Allah takjub kepada seorang yang berdoa kepada saudaranya yang jauh di sana, tapi saudaranya tidak tahu kalau dia sedang didoain. Dia bangun sholat malam seperti malam terakhir, dia doa, ya Allah, tolong ampun dosa saudara saya, disebutin namanya. Ya, kalau rumah tangganya lagi bermasalah, disebutin, tolong ya Allah akurkan suami istri mereka, ya Allah, tolong perbaiki hubungan mereka, ya Allah. Kalau dia dalam kondisi sedang bermasalah ekonomi, didoain, ya Allah, tolong luaskan rezekinya, ya Allah. Ya,
Kalau dia belum punya keturunan, didoain, ya Allah, tolong anugerahkan kepada mereka anak cucu keturunan soleh dan soleha. Didoain. Allah merahmati. Allah takjub kepada seseorang yang mendoakan saudaranya, sedangkan saudaranya yang tidak tahu kalau dia sedang didoakan. Ya. Jadi doa boleh secara global, Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, atau doa secara khusus. Imam Ibnu Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Syafi'i rahimahullah. Dalam banyak persoalan fikih antara guru dan murid ini berbeda pendapat. Kata Imam Syafi'i, kunut di waktu subuh itu sunnah. Kata Imam Ahmad muridnya, kunut di waktu subuh nggak ada kecuali kunut nazilah. Seluruh waktu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau ada kejadian seperti Palestina dan seterusnya, boleh kita berkunut nazilah. Tidak semua waktu sholat, bukan subuh saja. Antara guru dan murid berbeda pendapat. Banyak sekali. Tapi Masya Allah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, wallahi, saya mendoakan guru saya Muhammad bin Idris alias Imam Syafi'i rahimahullah selama 40 tahun tidak pernah berhenti. Ya. Kita ini kan berbeda sedikit, lalu kemudian tahdir, menjatuhkan kafir, ya, menjatuhkan saudara pada gelar-gelar lakop yang tidak baik. Seolah-olah kita ini ahlu surga, yang lain ahlu neraka. Seolah-olah kita ini soleh, yang lain ini maksiat semua. Beda pendapat sedikit tuh. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal mendoakan gurunya selama 40 tahun. Dia sebut nama gurunya, ya, selama 40 tahun. Karena banyaknya kontribusi kebaikan, keilmuan yang diberikan Imam Syafi'i rahimahullah kepada Imam Ahmad sebagai muridnya. Ya, kita ini kapan sering doakan guru kita? Panjenengan sering doain saya. Saya sering doakan sampean. Tidak tak sebut satu-satu, nggak hafal semuanya masalahnya. Ya, paling saya sebut yang Haji Sumarto saya kenal, saya sebutin. Yang lain nggak saya sebutkan secara umum. Ya. Panjenengan doakan ya ustadz-ustadz yang ngisi di sini, ustadz-ustadz yang ngisi di luar sana, di musola, di masjid, yang antum hadiri pengajian, yang antum sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa, ya, tanpa mengeluarkan sepersen uang pun antum dapati ilmunya. Padahal guru kita ini belajar, ya, meninggalkan tempat keluarga ke negeri yang jauh, menghabiskan waktu yang panjang, materi yang tidak sedikit, datang memberikan ilmunya, antum, ya, gratis. Doain gurunya saja pelit sampean. Belum dimintai uangnya. Doain gurunya saja antum pelit. Cereket. Dalam pesen kala. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian selanjutnya berdoa dengan kata-kata yang singkat, doa yang singkat, doa yang ma'thur, yang muktabar, yang dikenal. Jangan berdoa yang sampai kemudian panjang yang apa namanya, kayak orang-orang apa bahasanya yang enak ya, orang-orang melo, orang-orang anu. Doa yang padat, yang simple, padat gitu. Ya, ya Allah, hamba ini terlalu banyak dosa. Ya Allah, hamba kalau nggak masuk surga, hamba nggak kuat nerakamu ya Allah. Terus dah minta, sudah masuk surga minta, ya Allah tolong masukkan saya dalam Jannatul Firdaus, ya, minta sudah. Minta mobil Fortuner Pajero, sebutin, ya Allah saya minta mobil Fortuner Pajero, sebutin. Saya minta istri yang cantik yang jelita, saya minta ini, sebutin yang padat, simple. Kemudian yang ke-10, bertawasul dengan asma wa sifatillah. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah nama-nama Allah, sifat yang mulia yaitu 99, fad'uhu biha, dan memintalah, bertawassullah dengan doa kepada Allah dengan nama-nama dan sifat Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir. Minta kelembutan hati, Ya Latif. Minta keluasan rezeki, Ya Wasi'. Minta rezeki, Ya Razak. Minta kekayaan, Ya Ghani, dan seterusnya. Kalau bisa hafal 99 Asmaul Husna, kata Nabi, jaminannya surga. Silakan berdoa dengan menyebut asma dan sifat Allah 99 itu.
Kalau nggak bisa menghafal semuanya, sebutkan yang bisa dihafal. Baru kemudian berdoa. Sama dengan 3 pemuda yang masuk dalam gua, dikejar oleh pemerintah yang togut kafir, mau dibunuh karena keimanan. Mereka mempertahankan keimanannya, lari dan masuk ke dalam gua, lalu menggelindinglah sebongkah batu menutupi pintu gua. Ketiga-tiganya mendorong dengan segala kemampuannya. Kabut lapar, pelekak, keringat bercucuran, tanding aing, aduh. Tiga-tiganya bingung, dalam manikah. Otot-otot kita sudah mulai sakit, tulang-tulang kita sudah mulai lemah. Nggak ada yang bisa kita lakukan. Mau tak bisa keluar mati yang dalam nikah, dalam manikah, maju. Masing-masing kita bertawasul dengan amal soleh. Yang pertama berdoa dengan tawasul amal soleh ini. Disebutin amal solehnya. Ya Allah, saya ini adalah seorang laki-laki kaya raya, tajir, sultan. Datanglah seorang sepupu saya yang sangat cantik dan jelita. Selama ini saya menginginkan, tapi sepupu saya gak mau dengan saya. Suatu ketika dia meminta suntikan modal, saya katakan akan berapapun saya berikan. Syaratnya cuma satu, tidur dengan saya, berzina dulu. Lalu sepupu saya pergi. Kalau itu persyaratanmu, tidak usah sudah. Tapi lama-lama kemudian dia datang, dia minta lagi, mungkin nggak ada lagi solusi jalan keluar, peteng, sumbu pendek sudah. Ya terserah sampean pun, Mas, monde iya persyaratannya torepot. Begitu saya pretelin semua pakaiannya, tinggal sidi dan beranya, dia kata ittaqillah, takutlah kalian pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kau rusak cincin kecuali dengan hak, jangan kau rusak keperawanan saya kecuali dengan pernikahan. Mendengar namamu disebut, ya Allah, saya lepas, saya buang, saya campakkan dina dan dirham, saya katakan wallahi ambil semuanya, saya nggak butuh, saya lari. Kalau larinya saya dari maksiat ini, mengharapkan keridhaanmu, tolong Allah geserkan batu. Batu pun bergeser, tapi tangan kok yang bisa keluar, celahnya terlalu kecil. Kata yang pertama, saya sudah berdoa, gantian Anda sudah. Ya Allah, saya ini seorang anak yang berusaha berbakti pada kedua orang tua saya, birrul walidain. Saya seorang pengembala kambing. Tiap sore saya datang membawa perahan susu kepada kedua orang tua saya. Walaupun anak istri saya merengek-rengek meminta, saya katakan, wallahi tidak akan aku berikan kepada kalian berdua, anak istri saya, kecuali kedua orang tua meminum terlebih dahulu. Suatu waktu gembalaanku terlalu jauh dan saya datang kemalaman dan orang tua saya tertidur. Saya sungkan membangunkan mereka dan saya pegang susu itu sampai di sepertiga malam terakhir. Kedua orang tua saya terbangun dan saya berikan susu kepada keduanya. Lalu esoknya saya berikan sisanya kepada istri anak saya. Ya Allah, semalam suntuk saya tidak tidur memegang susu itu dan memberikan kedua orang tua saya minum di sepertiga malam terakhir ketika mereka bangun. Kalau semuanya semata-mata birrul walidain, mengharapkan keridhaan, tolong ya Allah geserkan batu dari mulut gua. Batu bergeser, kepala tok yang keluar, celahnya agak lebih besar tapi badan tidak bisa keluar. Kata yang berdua, kami sudah menyelesaikan usaha kami, tinggal penuntasnya kamu. Kata yang ketiga, ya Allah, saya ini seorang direktur perusahaan. Suatu ketika ada karyawan saya yang pensiun dini, pesangonnya belum saya kasih, dia hilang seperti raib ditelan bumi. Saya sudah cari kemana-mana, tidak saya temukan. Saking takutnya saya memakan sebutir pun nasi atau sekecil apapun haknya dia ke dalam perut saya, ke dalam perut anak istri saya, maka saya jadikan pesangon dia ini sebelikan binatang berpasangan. Dan seluruh lembah ini dipenuh dengan binatangnya dia. Suatu ketika dia datang, bos, saya mau ngambil pesangon saya. Anda siapa? Bos, saya dulu bekerja dengan Anda. Oh, alhamdulillah, masya Allah. Saya sudah mencari Anda kemana-mana. Hari ini Allah datangkan, Allah pertemuan. Karena saya sudah lama sekali memikul amanah ini. Berat rasanya. Sekarang tolong kau ambil seluruh, kau bawa seluruh binatang yang ada semua lembah. Lembah ini dipenuh dengan binatang Anda. Ambil, jangan sisakan satu ekor pun. Katanya mantan karyawan, bos, jaga aja bos,
Ya, jangan nyek sampean. Kula nika terong ala pesangon. Ya. Wah, begini ternyata. Jadi waktu itu pesangonnya Anda ini biar uang tidak hilang dan seterusnya, saya belikan binatang secara berpasangan plus gembalanya. Dan sekarang binatang beranak pinak saking lamanya Anda tidak datang. Oh, dei bos. Engki pon. Tina kalah kepi pon. Tak usah sisa seekor pun. Toleh. Kibon haknya sampean. Ya Allah, kalau saya lakukan itu mengharap ridho, tolong geserkan batu di muka. Batu bergeser dan mereka semua keluar dengan selamat.